أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum fi afiyah. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi, dari takbir sampai salam, ka'annaka taraha, seolah engkau melihatnya, di Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang italatu hadzal qiyam, yaitu memanjangkan berdiri, i'tidal, iya betul ya, wujubu dan wajibnya, alat mi'nan fih, dan wajibnya tumakninah atau tenang ketika i'tidal atau berdiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'i kama taqaddama. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan berdirinya, yakni ketika i'tidal, lamanya hampir sama dengan ruku'nya. Bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqul al-qa'il qad nasi. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berdiri, yakni ketika i'tidal, lama sampai seorang berkata, mungkin dia lupa, ini Nabi mungkin lupa, min tuli ma yaqum, karena lamanya beliau berdiri. Padahal Nabi tidak lupa, memang lama. Wa kana ya'muru bil itmi'nan fih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk tenang ketika salat, ketika i'tidal itu. Wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala li man la yuhsin fi salatihi, yang waktu itu belum bagus salatnya, thumma rfa' ra'sak hatta ta'tadila qa'imah, kemudian bangkitlah, angkatlah kepalamu, yakni dari ruku', hatta ta'tadila qa'imah, sampai kau lurus berdiri. Ini ya, sampai lurus berdiri. Fayakhudhu kullu 'udmin ma'khadah, sehingga setiap tulang berada pada posisinya, iya, ketika berdiri itu. Wa fi riwayatin wa idza rafa'ta, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza rafa'ta, jika kau angkat kepalamu dari ruku', fa aqim sulbak, maka luruskanlah tulang belakangmu, warfa' ra'sak, dan angkatlah kepalamu, hatta tarji'al 'idham ila mafasiliha, angkatlah kepalamu sampai tulang-tulang semuanya, ruas-ruas tulang semuanya kembali kepada posisinya ketika berdiri. Wa dzakara lahu annahu la tatimmu salatun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat itu bahwa tidak sempurna salat li ahadin minan nas, bagi seorang dari manusia, idza lam yaf'al dzalika, jika dia tidak
melakukan demikian. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanzurullahu azza wa jalla ila salati 'abdin. Allah tidak akan melihat, Allah yang maha perkasa lagi maha agung tidak akan melihat salatnya seseorang hamba, la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha, jika dia tidak meluruskan tulang belakangnya ketika berdiri, tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku' dan sujud. Ini ya ikhwah. Bahkan tumakninah, kata ulama fuqaha, rukun salat adalah rukun salat. Sekarang bab sujud, as-sujud. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari i'tidal mau ke ruku' itu yukabbir, mengucapkan takbir, Allahu akbar. Wa yahwi sajida, dan beliau turun sujud, menuju sujud. Gitu ya ikhwah. Nah, wa amar bidzalika liman la yuhsin fi salati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu kepada sahabat waktu itu yang belum bagus salatnya. Faqala lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yaqul sami Allahu liman hamidah hatta yastawi qa'ima thumma yaqul Allahu akbar thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Nabi bersabda, tidak sempurna salat seorang di antara manusia, sehingga dalam hadis yang panjang itu di antaranya Nabi bersabda, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai lurus berdiri. Kemudian setelah i'tidal dan menyelesaikan bacaan i'tidal, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar, thumma yasjudu, kemudian dia sujud sampai tenang semua ruas tulangnya ketika sujud. Wa kana idza arada an yasjuda kabbara. Dalam satu riwayat, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika pengen mau sujud, maka Nabi takbir Allahu akbar. Nah, wa yujafi yadayhi an jambayhi, yujafi yadayhi an jambayhi thumma yasjud. Nabi merenggangkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya, thumma yasjudu, kemudian beliau sujud. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika mau sujud. Kadang-kadang. Jadi dari i'tidal menuju sujud, kadang-kadang Nabi mengangkat tangan. Gitu ya ikhwah. Ya. Dan dibawakan di sini dalilnya oleh Syekh Al-Albani. Dan itu pendapat dari 10 sahabat. Masya Allah. Dan juga para tabi'i. Ini sunnah ya ikhwah. Kadang-kadang Nabi angkat tangan ketika mau sujud dari i'tidal. Kadang-kadang, tidak selalu. Lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujudnya itu mengawali dari apa? Al-khururu ila sujudi 'ala al-yadayn. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika menuju sujud itu dengan
meletakkan terlebih dahulu di tanah kedua telapak tangannya. Jadi tangannya dulu menyentuh tanah atau sajadah. Gitu ya, ikhwah. Mana dalilnya? Ini dia. Wa kana yadh'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Bahwa Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya terlebih dahulu di tanah qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Sahih di sini. Ini ya ikhwah. Bahkan kata Imam Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i ini tabi'i yang bertemu dengan sahabat. Beliau mengatakan di catatan kaki itu, adraktun nas, aku mendapati para sahabat yad'una aydiyahum qabla rakbihim, meletakkan tangan-tangan mereka ketika mau sujud sebelum lutut-lutut mereka. Bahkan wa kana ya'mur bidzalik. Bahkan Nabi menyuruh demikian. Ini menyuruh untuk meletakkan tangan dulu baru lutut ketika mau sujud. Fayaqul, dan Nabi bersabda, idza sajada ahadukum, jika seorang di antara kalian sujud, fala yabruku kama yabrukul ba'ir, janganlah dia meletakkan kakinya terlebih dahulu seperti onta yang kepengen meletakkan badannya di tanah. Itu namanya yabroku. Waliyadha, dan adalah seorang meletakkan terlebih dahulu yadaihi, kedua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Albani, rahimahullah rahmatan wasi'ah, menjelaskan wa'lam anna wajha mukhalafati al-ba'ir bi wad'i al-yadayn qabla ar-rukbatayn wa anna al-ba'ir yad'u awwal ma yad'u rukbatayhi wa huma fi yadayhi kama fi lisan al-arab wa ghayruhu min kutub al-lughah, wa dhakara mithluhu at-Tahawi fi mushkil al-athar wa syarh ma'ani al-athar. Masyaallah. Coba lihat ya ikhwah. Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa menurut bahasa Arab, dalam kitab Lisanul Arab, kitab Kamus Lisanul Arab, itu kitab rujukan para ulama ahli bahasa Arab. Kitab yang besar, isinya penjelasan setiap kata dalam bahasa Arab menurut sinonimnya dalam bahasa Arab. Nah, di antara penjelasannya di sini kata Syekh Al-Albani dalam kitab itu Lisanul Arab, dan yang lainnya dalam kitab bahasa Arab, bahwa ternyata onta ini memiliki posisi tangan itu ada di belakang, kakinya ada di depan. Antum lihat onta itu kalau dari berdiri menuju meletakkan badannya di tanah itu, dia meletakkan bagian mana dulu? Belakang dulu, baru bagian depannya. Ya, ini kakinya bagian depan terlebih dahulu. Nah, depan itu adalah apa? Kakinya.
Jadi kakinya itu ada di depan. Diletakkan dulu kakinya, baru bagian belakangnya, yaitu tangannya menyusul. Lah kita dilarang oleh Nabi SAW untuk meniru onta, karena onta itu kaki dulu baru tangan, maka kita tangan dulu baru kaki. Nah, ini pentingnya ya kawan. Begitu ya, ini bahwa Syekh Al-Albani luas ini bacaannya sampai melihat posisi kaki dan tangan onta itu di dalam kitab bahasa Arab. Ya, Lisanul Arab, salah satu rujukan ulama ahli bahasa Arab untuk memahami makna kata. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar dan Syarh Ma'anil Athar. Begitu pula Imam As-Sarqasti dan lain-lain sebutkan di sini. Jadi sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Jazakallahu khair. Kemudian kana yaqul, dan beliau SAW bersabda, innal yadaini yatasjudani kama yasjudul wajhu, bahwa kedua tangan itu punya kewajiban sujud sebagaimana wajah ketika sujud. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, jika seorang meletakkan wajahnya di tanah, falyadha yadayhi, hendaklah dia juga meletakkan kedua telapak tangannya di tanah. Wa idza rafa', jika dia bangkit, ini mengangkat kepalanya dari sujud menuju duduk, falyarfa'huma juga, ya hendaklah dia juga mengangkat kedua tangannya dan meletakkan di mana? Di pahanya. Itu ya ikhwan. Kemudian wa kana ya'tabidu ala kaffayhi, dan Nabi SAW ketika sujud itu menekankan kedua telapak tangannya di tanah, wa yubsituhuma, dan Nabi SAW mengepakkan kedua tangannya begini, ya, menghadap kiblat begini ya. Wa yadhummu asabi'uhuma, dan Nabi SAW yadhummu asabi'ahuma, yaitu merapatkan jari-jari tangannya begini ya, merapatkan jari-jarinya. Wa yuwajjihuha qibalal qiblah, dan mengarahkan ke arah kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibai, dan Nabi SAW menjadikan kedua telapak tangannya itu posisinya ketika sujud sejajar dengan kedua bahunya. Wa ahyanan, kadang-kadang hadwa udhunayhi, sejajar dengan kedua telinganya, agak ke depan. Nanti akan ada yang praktek. Wa kana yumakkin anfahu, dan Nabi betul-betul meletakkan hidungnya, wa jabhatahu, dan dahinya, minal ardh, di tanah. Wa qala, dan Nabi SAW berkata kepada sahabat Al-Khallad bin Rafi' waktu itu, idza sajadta, jika anda sujud, famakkin li sujudik, maka betul-betul letakkanlah itu dahimu dan tanganmu dan lututmu, ya, juga ujung-ujung jarimu, kakimu ketika sujud itu. Wa fi riwayah idza anta sajadta, dalam satu riwayat jika engkau mau sujud, jika engkau sujud, fa amkanta wajhak,
maka betul-betul letakkan wajahmu itu, wa yadaik, dan kedua telapak tangan, hatta yatma'inna kullu 'admin minka ila mawdi'ih, sehingga tenang semua tulang darimu pada tempatnya. Jelas ya ikhwan. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la yusib anfahu minal ard. Tidak sempurna salat seorang jika dia tidak meletakkan hidungnya di tanah. Mayusibul jabain, sebagaimana dia meletakkan apa? Dahinya. Al-jabin, yaitu dahinya. Wa kana yumakkinu aidha rukbatayhi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul meletakkan kedua lututnya di tanah, wa atraf qadamaihi, dan ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat, ditekuk menghadap ke arah kiblat. Wa yastaqbilu bisuduri qadamaihi, bahkan Nabi menegakkan telapak kakinya itu, wa bi atrafi asabi'ihima al-qiblah, bahkan membengkokkan itu ujung-ujung jarinya itu sampai semua ujung-ujung jarinya kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadap ke kiblat. Ini betul-betul berdiri, ujung-ujung jari kakinya itu, ya, ketika sujud, dan ujung-ujungnya menghadap ke arah kiblat, ditekuk itu ujung-ujung jarinya. Wa yarus aqibaihi, dan merapatkan, mempertemukan dua tumitnya. Jelas ya? Coba dipraktekkan ya Aldi. Gimana coba? Awalnya dari i'tidal. Sini aja. I'tidal. Ya. I'tidal dulu. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Terus Allah, ucapan Allahu akbar. Allah. Sebentar. Tadi kan Syekh Al-Albani menyatakan bahwa Nabi kadang-kadang mengangkat kedua telapak tangannya ketika mau sujud. Coba. Ketika i'tidal mau sujud itu angkat tangan dulu. Dulu, mau sujud. Allahu akbar. Iya. Rapatkan jempolnya. Nah, terus ujung-ujung jari arahkan ke kiblat. Iya, betul itu sudah. Masya Allah. Merapatkan tumitnya juga. Jazakallah khair ya. Hah? Hah? Apa itu? Jarinya kenapa? Ya, kadang dekat telinga. Ini sejajar dengan telinga, kadang sejajar dengan apa? Bahunya. Itulah sujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyuruh itu. Seperti itu. Fahadhihi sab'atu a'dha'in kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alaiha. Inilah 7 anggota badan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas tanah. Yaitu kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua telapak kaki, kedua ujung-ujung kaki, dan dahi dan hidung. Ya. Wa qad ja'ala sallallahu alaihi wasallam al-udwayn al-akhirain
ka'udwin wahid fi sujud haitsu qala umirtu an asjud wa fi riwayah umirna an nasjud ala sabati a'dhu. Bagaimana cara ngitungnya ini? Jadi begini ya ikhwan, kafan dua telapak tangan itu dihitung 1, 2. Rukbatan 2 lutut berarti 3, 4. 2 ujung-ujung jari kaki 5, 6. Sedangkan dahi dan hidung dihitung saja jadi 1. Ini dia hadisnya. Iya. Jadi Nabi menjadikan 2 anggota badan yaitu dahi dan hidung dihitung 1 anggota badan dalam sujud. Ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah untuk sujud atau aku diperintahkan untuk meletakkan 7 anggota tulang ketika sujud. Alal jabah, dahi, wa asyara biyadi ala anfi. Dan Nabi juga ngasih isyarat ke hidungnya. Jadi ketika Nabi mengatakan letakkanlah, ini meletakkan dahi, Nabi juga menunjuk kepada hidungnya. Jadi 1. Wal yadain, kemudian kedua tangan itu dihitung 2, kedua telapak tangan. Dalam satu riwayat di sini 2 tangan, dalam satu riwayat 2 telapak tangan. Maksudnya 2 tangan ya 2 telapak tangan. Iya. Telapak tangan itu ini ya, sampai sini. Bukan sampai sini loh ya. Karena siku ini tidak boleh diletakkan di tanah ketika sujud. Warukbatain, dan juga meletakkan 2 lututnya. Wa atraf al-qadamain, dan ujung-ujung jari kaki. Wala naqfutu al-thiyab wasy-sya'r. Dan kami tidak boleh mengikat kain dan rambut. Ya, yurid jam'u thawbi wasy-sya'r bil yadain 'inda ar-ruku' was-sujud. Ini dibiarkanlah itu kain maupun rambut itu tidak boleh diikat. Gitu ya kan, ini bagi laki-laki. Jelas ya? Maksudnya tidak boleh dilipat bagian ujung celananya itu loh, bagian bawah. Biarkan aja dia. Tapi kalau kepanjangan ya dipotong batasnya mata kaki. Begitu pula rambut. Biarkanlah kalau ada orang rambutnya panjang ya sampai telinganya, jangan diikat. Nabi SAW rambutnya panjang, kadang sampai telinganya, kadang sampai bahunya, tapi tidak lewat bahu ya. Itulah rambutnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak pernah Nabi mengikat rambutnya, tidak pernah. Begitu pula jenggotnya lebat, tidak pernah diikat. Jadi kalau ada orang ikat rambut dan jenggot itu aneh, gitu aja sudah aneh ya. Itu ya. Bahkan itu menjadi ciri gay sekarang ini. Tahu gay? Nah itu orang yang menyimpang, ya, senang dengan sesama jenis. Itu dia rambutnya bagian atas ini diikat. Tambah gak karu-karuan sudah. Allah musta'an. Saya pernah waktu ke salah satu warung gitu ya, di perumahan, pas mau beli makanan untuk sahur, tiba-tiba ada rombongan datang, laki-laki. Awalnya saya nggak lihat, biasa saja. Tapi ketika saya lihat bagian bawahnya, loh, kok pakai sepatu yang ininya tinggi, haknya tinggi, laki-laki.
Tak delok rambutnya diikat gini ya kan. Ya Allah, ini orang gak normal sudah, bahaya. Maka saya cepat-cepat pulang. Itu ya kawan. Baik, nasallahu salamatul afiyah. Di sini kata Syekh Al-Albani, larangan mengikat rambut dan melipat celana yang bagian bawah itu ketika sholat itu juga dilarang di luar sholat. Ini dia kata Syekh Al-Albani, hadza an-nahy laisa khassan bi halis salat. Ini larangan bukan hanya ketika sholat tapi juga di luar sholat. Jadi kalau celananya itu kepanjangan lewat mata kaki, sebaiknya dipotong. Yang bagus dipotong, yang bagus ya, jangan asal-asalan motong pakai gunting kemudian gak rapi begitu ya, ya dirapikan lah ya. Jadi batasannya sampai mana? Mata kaki. Tidak boleh melewati mata kaki. Itulah batas panjangnya celana laki-laki. Nabi melarang isbal. Isbal itu apa? Itu memanjangkan itu celana itu bagian bawah itu sampai melebihi mata kakinya. Jadi batasannya itu menjelang mata kaki, jangan menutupi mata kaki. Ini penting ya kawan. Ya, itulah kainnya laki-laki. Maksimal paling atas itu separuh dari tulang kering itu, betis itu. Itulah batasan paling atas celana laki-laki. Ya. Tapi zaman sekarang ini Allah musta'an, banyak orang yang tidak memperhatikan masalah ini sehingga dia isbal, memanjangkan celananya lebih melewati mata kaki, bahkan sampai ke tumitnya. Jadi sekalian nyapu lantai. Wala'iyadzubillah. Ini jelas menentang sunnah. Wa kana yaqul idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu a'raq. Jika seorang hamba sujud bersamanya 7 anggota badannya, wajah dan hidung, kemudian 2 telapak tangannya, kedua lututnya dan kedua ujung-ujung jari kakinya. Wa qala fi rajulin shalla wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi, ay مضفور ومفتول. معنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيؤتي صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد. وشبه بالمكتوف والمشدود اليدين إنما لا يقعان على الأرض في السجود. ما شاء الله. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang sholat sedangkan rambutnya diikat. Ya, itu Nabi melarangnya. Biarkanlah rambutnya itu jatuh, gitu ya. Sebab kalau diikat, itulah yang akan dijadikan mainan oleh syaitan, tempat duduknya syaitan. Ya. Ini hukum berkaitan dengan laki-laki saja, tidak boleh mengikat rambutnya. Kalau perempuan boleh dia mengikat rambut. Jika rambutnya panjang diikat boleh. Kemudian wa kana la yaftarish dira'aihi
bal kana yarfa'uhuma 'anil ard. Jadi Nabi ketika sujud sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan sikunya, kedua sikunya di tanah. Jelas? Tidak meletakkan sikunya di tanah. Bal kana yarfa'uhuma 'anil ard. Nabi ngangkat itu kedua sikunya dari tanah ketika sujud. Wa yubaiduhuma, dan menjauhkan sikunya, kedua sikunya dari anjambehi, dari kedua pinggangnya. Hatta yabdu bayad ibtaihi min wara'i, sampai nampak putih ketiaknya beliau dari belakang. Jadi Nabi SAW ininya lebar, ini apa namanya ini? Lengan bajunya itu lebar sehingga ketika sujud sampai nampak ketiaknya beliau yang putih, masya Allah. Di sini menunjukkan bahwa beliau itu putih kulitnya, ya kawan. Tapi tidak putih tembok, putih ke arah merah. Ganteng ya kawan, Nabi kita Muhammad SAW. Wa hatta law anna bahmatan aradat an tamur tahta yadihi marrat. Sekiranya ada anak anjing, bayangin coba, anaknya anjing yang kecil itu, cempe, lewat di bawah lengannya Nabi ketika sujud itu, dia bisa lewat. Subhanallah. Itu ya. Wa kana yubaligh fi dzalik, dan Nabi betul-betul melakukan itu. Hatta qala ba'du ashabi, sampai sebagian sahabat mengatakan, in kana lana'wa, in kunna lana'wi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi bi yadayhi an jambihi idza sajad. Kita sampai kasihan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud dan merenggangkan betul-betul itu sikunya ketika sujud itu, ya, betul-betul Nabi melakukannya. Wa kana ya'muru bidzalik, dan Nabi menyuruh itu. Fa yaqul idza sajadta, Nabi bersabda, jika kau sujud, fadha' kaffaika, letakkan kedua telapak tanganmu di tanah, warfa' mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikum. Wa yaqul i'tadilu fi sujud, dan Nabi menyatakan, hendaklah kalian betul-betul luruskan punggung ketika sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisat al-kal, dan janganlah dia meletakkan sikunya ketika sujud seperti anjing yang dobro. Bahasa Jawanya dobro ya. Anjing ketika dobro begini ya kawan, meletakkan sikunya di tanah. Kita dilarang meniru anjing. Wa fil lafdhin akhar, wa haditsun akhar, dalam lafaz yang lain dan hadis yang lain, wala yaftarish ahadukum dhira'i firashil kal, janganlah seorang meletakkan sikunya di tanah seperti anjing. Wa kana yaqul la tubsid dhira'ika bastal as-sabu wad'um ala rahataik wa tajafin an dab'aik fa innaka idza fa'alta dzalik sajada kullu udhun minka masya Allah. Itu ya akhwah, janganlah kamu melebarkan itu sikumu seperti binatang buas. Ini jangan begini, tapi sewajarnya begini ya, bukan sampai ngomongin teman-teman. Ya, dan panjang jauhkanlah dari pinggangmu. Dan jika kau melakukan itu, sungguh kau telah menjadikan seluruh tulang-tulangmu itu sujud bersama. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau makmum berjamaah rapat? Kalau ini kabeh ya Pak ya? Kata ulama, jika antum makmum, di sebelah kanan dan kiri antum ada orang, ya antum menyesuaikan, jangan terlalu
lebarkan begini, nanti kena kepala dia, iya kan? Nah, jadi ya antum paskan sesuai dengan badan antum. Tapi bagi imam tetap gini ya. Begitu pula orang yang sholat sendirian ketika sholat sunnah, maka atau masbuk, ya, sholat wajib masbuk, sehingga dia melengkapi sholatnya, maka dia betul-betul menyempurnakannya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW ketika sujud. Terakhir, wujub tuma'nina fi sujud. Wajibnya tenang ketika sujud. Sebagaimana tuma'nina, tenang dalam semua gerakan salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmamir ruku' was sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyempurnakan ruku' dan sujud. Yadribu liman la yaf'al dzalik mithlal ja'i' ya'kulu tamrat wa tamratain la tughniyani anhu syai'a. Dan Nabi memberikan permisalan orang-orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya seperti orang yang lapar sekali, tapi dia cuma makan 1 biji kurma atau 2 yang tidak mengenyangkan. Wa kana yaqul fihi, dan Nabi bersabda, innahu min aswa'in nasi sariqah. Itu adalah orang yang paling buruk, pencuri yang paling buruk. Jadi mencuri yang paling buruk itu mencuri dalam salat, yang tidak tumaknina dalam salat. Wa kana yahkum bi butlani salatin man la yuqim sulbahu fi ruku' sujud. Dan Nabi menghukumi batalnya salat seseorang yang tidak meluruskan tulang belakangnya ketika ruku' dan sujud. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab ruku', dan Nabi memerintahkan kepada sahabat Khalad bin Rafi untuk tenang dalam sujud, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal bab. Iya, perhatikan di sini ya kawan, ada larangan kita meniru hewan. Yang pertama tadi apa? Onta. Ketika mau sujud, letakkan terlebih dahulu apa? Kedua telapak tangan. Karena onta kalau mau baring-baring, meletakkan badannya di tanah itu diawali dari mana? Dari kakinya. Kakinya posisi di mana? Ada di depan. Jadi kakinya di depan, tangannya di belakang. Itulah penjelasan ilmiah tentang masalah itu. Yang kedua, kita dilarang meniru anjing ketika sujud. Anjing itu kalau baring-baring, ya, meletakkan badannya begini di tanah, dia itu meletakkan sikunya di tanah. Nah, kita dilarang meletakkan siku ketika sujud di tanah. Angkatlah siku itu, ya, dan renggangkan, jauhkan dari pinggang atau dari tulang rusuk kanan kiri. Alhamdulillah. Ada pertanyaan gak ya kawan? Barangkali. Seringkali dijumpai masjid itu soalnya cepat tapi doa dan zikirnya lebih lama. Nah itu dia. Ini ada pertanyaan. Ada seorang atau banyak di beberapa masjid, ruku dan sujudnya dan sholatnya cepat, tapi zikirnya lama. Padahal zikir ba'da sholat itu ya yang dijelaskan dan diamalkan oleh Nabi, tidak terlalu lama. Baca, Nabi itu selesai salam, baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahih di sini riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, dan dengan suara yang diperdengarkan. Kemudian istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin juga.
dan diriwayatkan oleh siapa? Imam Al-Auza'i dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau kanal kafirun. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca kulhu, al-falaq dan an-nas. Khusus untuk pada subuh Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Maka Nabi menyatakan tentang keutamaan baca itu ketika duduk pada subuh. Dia mendapatkan pahala yang tidak ada orang bisa menandinginya kecuali orang mengamalkan seperti dia. Kemudian pada maghrib tambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itulah zikirnya Nabi ba'da salat. Adapun baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali itu enggak ada sunnahnya ba'da salat. Sebagian orang lagi baca Al-Fatihah setelah salat. Itu Nabi juga tidak pernah mengamalkannya. Karena Al-Fatihah sudah dibaca ketika salat. Sebagian lagi baca zikirnya panjang dari mulai ba'da maghrib sampai isya, sambil geleng-geleng kepala. Iya, nah itu juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah kalau baca Quran atau zikir itu geleng-geleng kepala. Karena apa? Karena baca Quran dan zikir itu amalan lisan saja. Tidak pernah Nabi kalau zikir menggerakkan kepalanya. Karena zikir itu amalan lisan dan dipahami oleh hati. Kepala nggak usah ikut-ikut. Kepala nggak usah ikut-ikut. Apalagi sampai badannya gerak semua. Iya. Badannya gerak-gerak gitu ya Pak. Zikir. Nah itu Nabi juga gak pernah melakukan itu. Memangnya kita lebih takwa daripada Nabi, sehingga kalau zikir gini-gini. Ya, ada pernah Nabi seperti itu. Mari kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Siapapun yang menyelisih Nabi kita tolak. Siapapun yang menyelisih sabda Nabi dan perbuatan Nabi kita tolak. Itu ya akhi, jazakallah khair. Pertanyaannya bagus sekali karena ini mengingatkan kita. Ini kenyataan di masyarakat seperti itu banyak. Sholatnya cepatnya bukan main, zikirnya lawam. Itu ya kan. Nah, mengenai mengeraskan bacaan zikir ba'da salat, khilaf para ulama. Ya, memang madhab Imam madhab itu sir. Tidak, sir itu definisinya baca dengan niat untuk dirinya sendiri, bukan diperdengarkan kepada orang. Itu makna sir. Iya, ba'da salat. Seperti di sini kan sir ya.
Adapun Syekhul Islam bin Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim dan juga para ulama Hanabilah itu mengeraskan bacaan zikir ba'da salat. Dalilnya yang tadi Ibnu Abbas tadi ada itu. Kedengaran suaranya Nabi ketika zikir itu ba'da salat. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus sampai zikir selesai itu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, dan ditutup dengan la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Ayat kursi dan kulhu dan al-falaq an-nas tidak dibaca keras. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu ya, ikhwan. Artinya apa? Ini masalah khilafiyah di antara ulama ahli sunnah. Jadi kalau antum mendapati ada orang keras bacaan zikirnya ba'da salat, ya dia ada dalilnya dan ulamanya. Cuma tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Apabila niatnya sendiri-sendiri, kemudian ketika pas mengucapkan beberapa kata berbarengan dengan sebelahnya, ya nggak apa-apa. Pas, bareng, pas, kebetulan. Tapi tidak berusaha menyamakan. Zikir berjamaah itu tidak ada dalam Islam. Zikir itu masing-masing. Itu ya, ikhwan. Jelas? Ada lagi? Kalau laki-laki nggak boleh isbal, bagaimana dengan perempuan? Bolehkah pakaiannya menyentuh aspal alias menyapu lantai itu kemudian dia sholat? Ya. Perempuan beda dengan laki-laki masalah ini. Larangan isbal hanya bagi laki-laki. Perempuan wajib isbal. Karena kalau dia tidak isbal akan nampak telapak kakinya. Bahkan kakinya itu nampak semua, itu yang bagian bawah. Kalau jalan. Dalilnya ada seorang bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma yaf'alu nisa bidhuyulihinna? Ya Rasulullah, bagaimana apa yang dilakukan wanita dengan baju bagian bawahnya itu? Kata Nabi, yurkhina shibra, panjangkan dari mata kaki satu jengkal. Kata wanita itu, idan tankashifna yankashifna aqdamuhunna. Kalau begitu nampak nanti telapak kakinya Rasulullah kalau jalan dia. Maka Nabi menyatakan, yurkhina dhira'an wa la yazidna. Panjangkan satu hasta bagian belakangnya itu, jubahnya wanita itu, dan jangan lebih daripada itu. Yang dimaksud dengan dhuyul itu bagian belakangnya. Jadi ini sunnah. Jadi jubahnya wanita atau roknya wanita, ya, tapi harus ditutupi dengan jilbab yang panjang, ya. Itu bagian belakangnya itu lebih panjang daripada depannya, sehingga ketika jalan dia bagian belakangnya itu nyapu lantai. Ini sunnah. Begitu ya, kawan. Yang penting tidak boleh lebih dari satu hasta dari mata kaki. Bukan bagian depannya loh ya. Kalau bagian depannya nggak bisa jalan dia, serimpet. Bagian belakangnya yang panjang. Jangan sampai 5 meter kepanjangan ya, akhi. 5 meter itu kepanjangan. Satu dhira', satu hasta. Jadi isbal itu, larangan isbal hanya bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Ya, yang terakhir.
Ya. Bagaimana kalau dia punya rambut poni rambutnya, ya, dan dia lupa nggak pakai kopiah? Apakah boleh rambutnya itu menutupi sebagian daripada dahinya ketika dia sujud? Tidak masalah. Dalilnya mana? Bahwa para sahabat ketika sholat duhur dan waktu itu kena matahari yang panas, itu masjid Nabi itu kan tanah itu kan atapnya itu nggak ada gentengnya sebagian, sehingga panas. Bagaimana cara sujudnya supaya dahinya nggak meloncot ketika musim panas itu? Diletakkanlah sorbannya. Sorbannya itu kan panjang, bagian ujung belakangnya itu diletakkan di depan, di tempat sujud. Terus dia dahinya diletakkan di sorban itu, kain itu. Gak masalah ya. Yaitu. Apalagi sampai menyatakan, wah tidak sah itu, walaupun satu helai rambut nutup nggak sah. Wah ini berlebihan ini. Lah itu sahabat bukan hanya rambut, itu dia letakkan kain itu di tempat sujud supaya nggak kepanasan dahinya ketika sujud. Demikian. Barakallahu li wa lakum jami'a. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua dan memberi kepada kita ilmu wal fiqh fid din, pemahaman yang benar dalam agama ini dan mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.